Kali ini berjumpa bersama dengan Kak Joki dan Kak Lasma dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, adik-adik, apa kabar semua adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, antusias. Gak bosan-bosannya nih kakak mengajak adik-adik untuk semangat di dalam ibadah ini. Kak Joki, udah siap belum untuk ibadah hari ini? Ya, tentunya siap dong Kak Lasma. Nah, adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama, adik-adik siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Yang kedua, memilih tempat yang nyaman untuk mengikuti ibadah ini. Yang ketiga, perhatikan telepon genggamnya, pastikan kalau jaringannya lancar dan baterainya penuh. Dan yang keempat, diharapkan adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima, siapkan persembahannya ya, nanti akan digabung bersama orang tua. Dan mohon bimbingan orang tua selama ibadah berlangsung. Nah, sekarang Kak Joki kita mau nyanyi-nyanyi untuk menambah semangat kita nih. Oh iya, Kak Lasma. Dan kali ini kita punya lagu baru nih Kak. Apa itu Kak Lasma? Lagu yang pertama itu lagu Setinggi-tingginya Langit. Menarik kayaknya. Iya, Kak Lasma. pertama kita harus belajar di liriknya dulu ya adik-adik. Mari kita nyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Jadi gitu liriknya Bang. Nah, gimana kalau kita pakai gerakan Kak Lasma? Boleh, supaya makin semangat ya Bang. Iya Kak Lasma. Mari kita nyanyikan menggunakan gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, menarik ya Kak Lasma. Wis, kayaknya ini harus ditambah semangat nih Kak Lasma. Biar makin semangat kakak kalian bersama adik-adik di rumah tentunya. Kan adik-adik? Betul, kita tambah satu lagu lagi yuk Bang. Lagu apa ya Kak Lasma? Abang maunya lagu apa nih? Yang lagu ini Kak Lasma. I love you Jesus. Tahu ya Kak Lasma? Tahu. Ayo, adik-adik di rumah persiapkan kita nyanyi bersama I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Nah, kita tambah satu lagu lagi ya Bang sebelum masuk ibadah. Iya Kak Lasma, kayaknya ini harus lebih semangat lagi. Ya kan adik-adik di rumah? Kita akan bernyanyi dari lagu Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku
Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Mari kita satukan hati, pikiran, dan jiwa kita hanya kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sebagai lagu pembuka kita adik-adik, kita buka kidung ceria kita dari 337, Kami sebagai anak-anak. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kali ini doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Layan. Allah Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu mengucap syukur padamu di pagi hari ini karena kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, biar kami mengerti akan firman-Mu, dan berkati kakak-kakak Layan yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kembali kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 20. Bapa di surga mengasihiku. Pemberitaan firman kali ini akan dibawakan oleh Kak Rani. Temanya yaitu Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum itu kita akan satu di dalam doa. Mari kita semua berdoa, tangannya dilipat, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Di sini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 19, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Nah, bagi adik-adik yang mungkin masih kesulitan untuk mencari Kisah Para Rasul, bisa minta tolong sama mama papa atau kakak atau abang yang ada di rumah ya. Oke. Kalau semua sudah dapat, kakak ajak untuk berdiri. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 19
ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kita akan membacanya secara bergantian ya. Ayatnya yang ganjil itu akan dibaca oleh kakak, ayatnya yang genap akan dibacakan oleh adik-adik dan juga kakak lain yang ada di rumah ya. Oke, kita akan mulai Kisah Para Rasul pasal 19, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah membaca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Oke, kira-kira hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Kita kembali belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Mungkin adik-adik masih ada yang ingat ya, siapa itu Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus itu merupakan orang yang sungguh mencintai Tuhan Yesus. Apapun dia lakukan untuk menyenangkan hati Yesus. Ya kan? Meskipun dulu Rasul Paulus itu bukanlah orang yang baik, ya kan? Rasul Paulus itu adalah orang yang membenci pengikut-pengikut Yesus. Tetapi setelah dia tahu bahwa perbuatannya itu tidak benar, lalu Rasul Paulus meminta ampun kepada Tuhan dan mulai mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus yang sedang berada di kota Efesus. Seperti biasa, setibanya Rasul Paulus di kota Efesus, Rasul Paulus langsung mencari orang-orang yang ingin diberikan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Sesampainya Rasul Paulus di kota Efesus, Rasul Paulus bertemu dengan 12 murid. Di sana dia bertanya, apakah engkau mengenal yang namanya Roh Kudus? Tapi mereka bilang tidak. Mereka tidak pernah dengar katanya siapa itu Roh Kudus. Lalu Rasul Paulus bertanya, apakah kalian sudah dibaptis? Mereka jawab iya. Dibaptis melalui baptisan apa? Kata Rasul Paulus. Lalu mereka bilang, kami dibaptis oleh Yohanes. Mereka jadi mendapatkan pembaptisan Yohanes. Nah, adik-adik, lalu Rasul Paulus menawarkan, bagaimana
kalau saya memberikan kalian baptisan, yang di dalam baptisan itu terdapat nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Nah, lalu adik-adik, bedanya antara baptisan Yohanes dengan baptisan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu adalah, kalau Yohanes itu pembaptisannya adalah pembaptisan untuk orang-orang yang ingin bertobat. Jadi misalnya kalau hari ini dia melakukan kesalahan, jadi dia supaya dia bisa bersih dari dosa-dosanya, dia dibaptis. Nah, sedangkan pembaptisan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu adalah pembaptisan dengan tujuan agar kita bukan hanya sekedar mengenal Yesus, tetapi kita juga mau mengikuti segala perintah-perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, selama Paulus berada di kota Efesus, Paulus seperti biasa memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang ada di situ. Awalnya Rasul Paulus perginya ke gereja-gereja. Dia melakukan pengajaran di sana selama 3 bulan. Tetapi adik-adik, ternyata selama pengajaran dilakukan, ada yang tidak suka, ada yang tidak percaya. Akhirnya Rasul Paulus, kira-kira menurut adik-adik gimana? Kira-kira apakah Rasul Paulusnya sedih? Atau mungkin Rasul Paulusnya tiba-tiba kabur, tidak mau lagi melakukan pengajaran? Ya, seperti biasa. Rasul Paulus tidak pernah putus asa. Rasul Paulus tidak pernah kecewa. Karena dia tahu, meskipun banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman-Nya, pasti ada orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, lalu Paulus mengambil tindakan. Dia memisahkan antara orang yang mau belajar dengan tidak. Dan bagi orang-orang yang mau belajar tentang firman Tuhan, dibawanya ke Tiranus. Tiranus itu seperti kayak sekolahan gitu loh adik-adik, ya kan? Jadi dikumpulkan tuh orang-orang yang mau belajar. Nah, selama 2 tahun Paulus melakukan pengajaran di Tiranus. Jadi total Paulus berada di kota Efesus selama 3 tahun. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih sebenarnya dari cerita ini apa sih yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus ingin mengajarkan kita bahwa kita tidak cukup hanya mengenal siapa itu Yesus. Kamu tanya deh, siapa di sini yang merasa bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan Yesus? Pasti semua kalau ditanya angkat tangan gitu ya. Tapi kalau ditanya tahu nggak apa aja perintah Tuhan Yesus, semua langsung terdiam. Nah, hal itu tuh yang Rasul Paulus tidak mau. Rasul Paulus maunya ketika kita merasa bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita juga harus mau mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi juga harus mau melakukan pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita. Nah, adik-adik, gimana sih caranya supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki ataupun yang Tuhan pengen kita lakukan? Caranya adalah kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau datang ke IMPA, kalau ibadah itu jangan main-main ya adik-adik. Kita harus dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengar, kita akan tahu, oh ini tuh yang Tuhan mau. Oh, saya harus begini tuh sebagai anak Tuhan. Nah, tapi bagaimana Kak dengan kami yang misalnya belum bisa membaca? Gimana cara membaca Alkitab? Ya, kita tetap bisa belajar adik-adik dengan cara apa? Contohnya, misalnya ajak mama papanya bersama-sama, ayo Ma kita belajar membaca Alkitab. Kita juga bisa mendapatkannya di sekolah ketika belajar agama, ya kan? Kita juga bisa belajar di IMPA. Kita juga bisa belajar dengan orang-orang yang lebih tua kepada kita. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh hanya mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan juga tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, memang benar tidak mudah untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, tidak mudah menjadi anak yang mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan.
Tetapi kalau adik-adik yakin bahwa adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan, adik-adik mau menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan, adik-adik harus mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan ingat, kita juga harus yang namanya sering berdoa ya adik-adik, karena melalui doa kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan, ya kan? Melalui doa kita bisa curhat nih sama Tuhan Yesus, ya kan? Melalui doa kita bisa cerita, Tuhan hari ini misalnya saya sedang sakit, tolong ya sembuhkan saya. Atau mungkin karena besok mau ujian kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ya besok saya mau ujian, tolong kasih saya kepintaran supaya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru kepada saya, ya kan? Jangan sampai ketika sudah susah, ketika sudah bingung baru datang kepada Tuhan. Kebanyakan orang itu ya adik-adik ya, ketika dia sudah punya masalah, ketika dia sudah sakit baru berdoa, ya kan? Tapi kalau sudah senang, kalau sudah tidak ada masalah, Tuhan pun dilupakan. Contohnya apa? Coba banyak tuh anak-anak yang ketika impang masih dipaksa sama mamanya, ya kan? Masih harus dipukul dulu atau harus dibangunin dulu gitu, baru mau pergi ke impang. Atau bahkan ada yang mau ibadah karena disogok dulu sama mamanya ataupun dirayu dulu. Ya udah nanti setelah impang kita beli es krim gitu ya. Atau mungkin ya udah nanti setelah impang kita beli kue dan sebagainya. Nah, yang begitu ya adik-adik, karena mulai dari kecil kita harus membiasakan diri untuk mau belajar firman Tuhan, ya kan? Seperti tadi dengan cara kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan, belajar Alkitab, rajin berdoa, dan harus menjadi anak yang dengar-dengaran adik-adik. Untuk itu, selamat untuk mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mau mendengarkan Injil Kristus dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, Kak Lasma bersama adik Layan di rumah, kita kan sudah dengar firman Tuhan nih yang disampaikan Kakak Layan. Kira-kira apa ya yang Kak Lasma dapatkan dari pesan dari firman Tuhan tadi? Nah, tadi kan cerita tentang Rasul Paulus nih, Kak. Kalau yang Kakak tangkap sih, kita itu bukan hanya sekedar mengenal Tuhan Yesus, tapi kita harus taat pada perintahnya, kita taat pada firman-Nya, dan menanamkan kebenaran firman itu di dalam hati kita, adik-adik. Nah, kalau dari Kak Cuki, Kak Lasma itu kita memberitakan Injil Tuhan, kita dapat pengajaran Injil Tuhan itu dari guru, dari orang tua, dari abang kakak, dan dari kakak Layan. Nah, adik-adik di rumah, kita harus memberitakan Injil Kristus dalam kehidupan kita setiap hari ya adik-adik. Karena itu, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 169, Kusuka Menuturkan. Bersama-sama berdoa syafaat. Doa syafaat kali ini adalah doa syafaat berantai yang akan dibawakan oleh kakak dan juga Kak Joki. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi dulu. Mana jari di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja.
masuk dalam doa. Kembali lagi kami di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, Kau juga boleh beri kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah secara online walaupun di rumah kami masing-masing, dan kami boleh disapa oleh firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu dan takut akan Tuhan. Dan kiranya firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami dalam kehidupan sehari-hari kami, dan ajarkan kami untuk selalu setia untuk menjadi anak-anak terang di tengah dunia ini. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan kiranya berkati dari pemerintah yang tertinggi, para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para jajaran menteri, hingga ke pemerintahan daerah, bupati, wali kota, RT RW yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka, khususnya di tengah pandemi ini. Biarlah segala kebijakan dan keputusan yang mereka buat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan kami bersama. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan biarlah negara ini boleh dikelola oleh mereka. Bapa Sang Pemilik kehidupan, kami mohon sertailah bangsa dan negara kami. Tuhan boleh pulihkan kami dari COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan juga kiranya Engkau boleh lindungi kami dari segala musibah, bencana alam, dan mara bahaya di luar sana. Tuhan, sertailah kami anak-anak-Mu. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Bajang Surya Kasih Pembelahan. Tuhan boleh berkati Ibu Pendeta dan semua pelayan yang ada di dalam gereja. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh berikan mereka hikmat, sukacita di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan disembah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat kehidupan orang tua kami, papa, mama kami Tuhan, yang selalu setia mengasihi kami, membimbing kami, mendidik kami dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi kedua orang tua kami. Tuhan berikan mereka Tuhan kesabaran dan ketabahan dalam mendidik dan membimbing kami anak-anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dari orang tua kami. Tuhan berikanlah mereka hikmat yang daripada Tuhan, agar orang tua kami Tuhan menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Biarlah kehidupan orang tua kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami selaku anak layan, selaku anak-anak di rumah, bahkan selaku anak didik di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan berikan kami Tuhan kesehatan dalam masa pertumbuhan kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai dan memelihara kami. Tuhan, kami berdoa buat pendidikan kami pada saat ini, ketika kami proses belajar mengajar kami lakukan di rumah setiap harinya secara online. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami semangat dalam menimba ilmu yang Tuhan percayakan bagi kami. Bahkan Tuhan, ketika kami melakukan ibadah kami seperti ini Tuhan secara online juga, Tuhan jugalah yang memberkati kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami, agar firman Tuhan dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami Tuhan juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun seminggu ke depan. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sukacita teman-teman kami, agar menjadi sukacita yang luar biasa lewat kehadiran Tuhan, lewat pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat melakukan ibadah seperti kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka, memberikan mereka sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami yang terkena
wabah pandemi COVID-19 ini yang terbaring di rumah, isolasi mandiri ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka imun tubuh yang kuat, Tuhan berikan mereka semangat agar mereka Tuhan dapat melewati kejadian dan peristiwa lewat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan dan memusnahkan pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar besok sampai seterusnya Tuhan kami dapat beribadah, berjumpa dengan teman kami, belajar di sekolah, agar sukacita kami Tuhan tetap mengalir dalam hidup kami atas sukacita yang daripada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, ampuni kami Bapa dari setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-anak-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah persiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Persembahan yang sudah kita berikan, mari kita berdoa. Kali ini doa persembahan akan dipimpin oleh adik layan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas ibadah daring hari ini. Berkenanlah Tuhan atas pujian dan syukur kami dan persembahan yang kami berikan. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta PLKPA GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan. Yang pertama, kakak layan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik layan yang boleh semangat dan setia untuk hadir di dalam ibadah ini. Walaupun secara online, adik-adik tetap semangat ya. Yang kedua, kakak layan mengucapkan terima kasih buat adik-adik layan yang boleh terlibat dalam pelayanan kali ini. Bagi adik-adik yang nanti ingin terlibat dalam pelayanan seperti memimpin doa pembukaan, doa persembahan, atau ada yang mengisi pujian, boleh-boleh aja. Nanti silakan hubungi kakak layan ya. Dan yang terakhir, kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik layan yang berulang tahun seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan warta PLKPA GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan. Nah, Kak Joki, tidak terasa ya, sekarang kita berada di penghujung ibadah nih Kak Joki. Iya Kak Wasma. Tapi kita tidak boleh sedih adik-adik, karena minggu depan kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita. Kebenaran dan
Sekarang untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Ibadah kami boleh berjalan dengan lancar dan boleh selesai hingga saat ini. Terima kasih juga atas firman-Mu yang boleh menyapa kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam langkah hidup kami. Berkati juga aktivitas kami selama seminggu ke depan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh melindungi kami agar kami terjauh dari virus corona dan tubuh kami tetap sehat. Inilah doa dan permintaan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.